Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukun beserta jajarannya, dan Ibu Pimpinan Aisyah Cabang Sukun yang dimuliakan Allah, kemudian Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah beserta jajarannya dan Ibu Aisyah juga, kemudian DKM Ketua Takmir Masjid Nur Nasrullah yang dimuliakan Allah beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih khusus Ustadz Radik tadi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, lebih khusus yang mulia Kiai Haji Radik yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, para undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dalam ad-dinul haq, yaitu ad-dinul Islam. Kita masih diberikan satu maghfirah dari Allah, dan alhamdulillah kita juga masih diberikan keistiqomahan menjadikan Perserikatan Muhammadiyah sebagai wasilah kita untuk memperjuangkan ad-dinul haq, ad-dinul Islam, sebagaimana yang pendiri Perserikatan Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Beliau Masya Allah konsisten, istiqomah untuk menegakkan ad-dinul haq, agama Allah yang hak. Bahkan ketika menjaga ad-dinul haq ini, beliau memberikan contoh konkret, yaitu masalah yang sangat fundamental. Untuk menjaga din ini, beliau terus melakukan dakwah, terutama sekali menjaga dari masalah akidah, yaitu dengan gerakan TBC, ya, gerakan untuk menghilangkan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Masya Allah, beliau benar-benar memperjuangkan, artinya membersihkan umat, supaya umat ini benar-benar bersih akidahnya, tauhidnya benar-benar murni, dan itu merupakan syarat mutlak untuk meraih kemenangan dari sisi Allah fit dunia
wal akhirah. Itu masalah yang sangat fundamental sekali. Begitu juga beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, konsisten untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masalah yang sangat-sangat besar fadilahnya. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul lakum muru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar qabla an tufala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kalian. Dan masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan saum, puasa. Masa itu bisa terjadi di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah. Permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah. Itu bisa terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah contoh konkret yang digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sesuatu yang sangat prinsip ketika mendakwahkan ad-dinul haq ini. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah SAW, "Balitamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwa mutabbi'an wa dunya muqtaratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsik wa da'ankal awam fa inna min wara'ikum ayyamas sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'alal jamri lil amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi." Ya Rasulullah, ajr 50 minhum? La, ajr 50 minkum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Wa huwa mutabbi'an, hawa nafsu sudah diikuti. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Wa izaba kulli dira'yin birra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Kalau sudah 4 fenomena itu sudah terjadi di masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Artinya ulama-ulama hadis menafsirkan jangan sampai kita larut pada 4 fenomena itu, di mana kebakilan sudah ditaati, hawa nafsu sudah diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Manusia sudah lebih banyak membanggakan pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Rasulullah mengabarkan, fa inna min wara'ikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan memasuki hari-hari kesabaran. Artinya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Rasulullah mengabarkan kepada umatnya, manakala kita konsisten tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan,
kita bersihkan tauhid kita, ibadah kita. Benar-benar tauhid was sunnah itu benar-benar kita murnikan. Ibadah kita jauh, kita campakkan segala macam bentuk kebid'ahan. Kalau itu sudah benar-benar wujud seperti apa yang didakwahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah ini. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Apa? Lil amili fihim ajr khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajr khamsina minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, tidak. Ajr khamsina minkum, dari kalian. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Manakala kita tauhid tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, tauhid kita benar-benar murni, tidak bercampur dengan kesyirikan, TBC, tahayul bid'ah khurafat yang digaungkan, yang didakwahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham. Kemudian ibadah kita sesuai dengan sunnah, kita campakkan segala macam bentuk kebid'ahan Rasulullah, dan kita tetap istiqamah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari ibda' binafsih, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, perserikatan kita, dan bangsa, bahkan sampai bangsa dan negara. Masya Allah, Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kita yang sekarang ini hidup di periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah, di mana ini benar-benar masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Skopnya tidak hanya Indonesia, tapi skopnya global. Ini mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diaplikasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham, benar-benar kita jadikan sebagai kebijakan untuk menyongsong, dalam arti kita sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, itu dari arah timur. Insya Allah itu Indonesia. Bahkan hasil riset dari ulama Bilad Syam yang dimotori oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, ini gayung bersambut, ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Masya Allah, seluruh ulama seluruh dunia berdoa kepada Allah, dan saya punya datanya, saya punya fotonya ini. Ulama-ulama seluruh dunia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awalnya, yang nanti puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Ini sudah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ini qat'i, apa kalau bahasa Indonesianya, aksioma, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi pemantik awalnya insya Allah Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat di lapangan. Ketika saya di Palestina, Masya Allah, bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Kenapa?
Karena ulama-ulama di Bilad Syam itu meyakini pemantik awalnya insya Allah dari Indonesia. Bahkan sebelum saya pulang, saya transit di Turki. Masya Allah. Turki itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, masjid-masjid di Turki itu ya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Sampai nggak cukup. Untuk sholat berjamaah itu nggak cukup. Itu di Turki. Jadi gerakan sholat subuh berjamaah itu sudah menjadi agenda utama di Turki. Untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Yang kedua, yaitu gerakan zakat infak sedekah. Kemudian yang ketiga, membangun silaturahim antara sesama kaum muslimin, antara ormas-ormas Islam, antara umara ke ulama. Ini yang dibangun di Turki. Tapi di Indonesia, ulama ke umara. Kebalik. Sebenarnya itu yang benar, umara datang ke ulama. Nah, itu di Turki. Masya Allah, dalam 50 tahun bisa berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Walaupun sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan kekalahan. Insya Allah itu Allah matikan dengan mati syahid. Berapa sekarang jumlah korbannya? Kurang lebih sekitar 38.000. Dan mudah-mudahan itu adalah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat gempa di Turki itu jangan dilihat dari kacamata manusia, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Turki. Bukan kemunduran, tapi itulah kemuliaan dengan mati syahid itu. Insya Allah barokah akan lebih besar diturunkan di sana. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan kenapa di Turki itu semua lembaga pendidikan Islam mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia? Ini yang jadi pertanyaan kita. Ternyata mayoritas ulama-ulama di Turki itu meyakini insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Itu yang diyakini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bahkan sampai perwakilan dari istimewa ulama seluruh dunia itu tadi datang ke Indonesia, terbang ke Indonesia dan langsung menghadap Gubernur DKI waktu itu Pak Anies Baswedan, menyampaikan hasil istimewa ulama seluruh dunia. Benar-benar Indonesia diharapkan benar-benar menjadi harapan dunia Islam untuk menjadi pemantik awalnya, yang nanti puncaknya ada di Bilad Syam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah busra, berita gembira yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa insya Allah ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ada lembaga riset dunia dan terbesar seluruh dunia, tapi itu milik golongan Golkaf. Apa Golkaf? Golongan kafir. Apa lembaga itu? The Pew Forum on Religion and Public Life. Melakukan riset tahun 2005, dipublish tahun 2006 di media internasional. Ternyata lembaga riset terbesar seluruh dunia ini meyakini masa depan ada di tangan Islam. Artinya apa? Dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini.
Nah, inilah busra, berita gembira. Golongan kafir percaya. Nah, kalau umat Islam tidak percaya kan kebangetan ini. Ini golongan kafir percaya bahwa dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan pakar sejarah dari Britania, Arnold Toynbee, dia melakukan riset dan akhirnya hasil risetnya dibukukan, judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia tulis di situ, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Dia yakini, tapi memang dia sebagai pakar sejarah dunia, dia objektif. Tapi di ujung tulisannya dia menunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah ini? Yang sempurna. Artinya kebenciannya terhadap Islam itu benar-benar sampai ke ubun-ubunnya. Jadi dia tulis objektif, tapi di ujung tulisannya dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa? Semoga ini tidak terjadi. Jadi dongone wong kafir itu muga-muga ora sida. Jadi benar-benar dia tunjukkan, tapi dia objektif. Dan buku itu benar-benar menggemparkan dunia barat. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi yang senang-senang nih Pak ya. Alhamdulillah. Nah sekarang yang sumpek-sumpek. Jadi supaya tawazun, seimbang. Supaya seimbang. Ya sekarang untuk menuju yang senang tadi kan harus yang sumpek dulu Pak. Ya kan? Karena saya menggambarkan kondisi umat Islam di Indonesia ini sekarang seperti dalam bahasa pewayangan, lagi digodok di kawah condro di muko. Itulah umat Islam di Indonesia. Dan itu tanda-tanda Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia ini. Karena sunatullahnya, semakin umat Islam dipreser, semakin apa? Solid dan akan bangkit. Itu sunatullahnya. Jadi mereka tidak paham. Sementara golongan kafir, golongan munafik, mereka meyakini dan bahkan mereka sudah di atas angin. Umat Islam sudah tidak ada apa-apanya di Indonesia. Tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ini tanda sunatullah. Insya Allah kalau Allah sudah bangkitkan umat Islam di Indonesia ini, walaupun mereka sudah melakukan hal yang terstruktur, sistematik, masif, bahkan brutal gitu, insya Allah bagi Allah cukup kun wayakun. Sudahlah, kita harus yakin. Apalagi Allah meyakinkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Allah berjanji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Jangan ragu sudah. Islam pasti dimenangkan oleh Allah. Ya, pasti itu sudah. Nah, Bapak-bapak, sekarang kita akan masuk pada yang sumpek-sumpek. Ya, kalau tadi yang seneng-seneng gitu ya. Kita masuk pada yang sumpek-sumpek. Nah, ini proses sekularisasi dan liberalisasi di Indonesia. Kelanjutan dari pembahasan kita di Masjid Asyura, ya, Ahad pagi. Jadi setelah saya sampaikan, Indonesia sekarang benar-benar dicengkram oleh dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Jadi pertarungan ideologis antara umat Islam, komunis, Ordo Jesuit atau Kristiani radikal, nasionalis sekuler itu benar-benar punya nafas yang panjang sampai hari ini. Dan itu tidak akan pernah selesai. Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya kata Allah. Berarti ila yaumil kiamah. Orang-orang kafir, ya kan? Orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Selamanya kata Allah. Nah dari sini bapak-bapak, ibu-ibu,
Kita harus sadar, kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafar. Nah itu. Jadi itulah sudah dari sononya. Allah sudah men-setting seperti itu. Selamanya. Tapi untuk Indonesia itu tidak lepas daripada skenario global. Dari dulu, dari dulu. Contoh, kita setback, kita buka sejarah. Di akhir pemerintahan Soekarno, Indonesia lebih condong kepada komunisme. Sehingga ada yang muncul itu Jakarta Peking. Jakarta Peking. Kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu ada istilah Nasakom di akhir pemerintahan Soekarno, ya kan? Nasakom setelah dekrit 5 Juli 59. Sehingga sistem politik di Indonesia dirubah. Jadi yang dulunya yaitu yang sering kita kenal dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya kan? Yang akhirnya pada pasca dekrit 5 Juli 59 muncullah demokrasi terpimpin ala komunis. Sehingga terjadilah yang itu waktu itu muncul ideologi baru namanya Nasakom, nasionalis agama komunis. Sehingga Presiden Soekarno berpidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Sehingga diciptakanlah common enemy, musuh bersama. Siapa musuh bersamanya? Masyumi dan HMI. Ya kan? Itu dijadikan musuh bersama. Nah sekarang mana musuh bersamanya siapa ini sekarang? HTI, FPI. Nah, ini. Jadi itu Pak, sejarah berulang. Kalau dulu Nasakom jilid 1, sehingga sekarang muncul lagi Nasakom jilid 2. Nasionalisnya kalau dulu ayahnya, sekarang putrinya. Jadi ini sejarah berulang. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya yang kita saksikan muncullah ketika Indonesia masuk pada sistem politik demokrasi terpimpin, lahirlah peristiwa G30S PKI. Begitu juga di akhir Orde Baru, kita melihat Indonesia lebih condong pada kapitalisme. Itu yang kita saksikan. Begitu juga sekarang, ini lebih dahsyat lagi Pak, sekarang. Padahal yang seringkali dimunculkan di media, di media cetak elektronik itu jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Ternyata kan bohong Pak. Itu lipstick. Ternyata sekarang lebih dahsyat apa? Elaborasi komunis dan kapitalis. Ini nyata Pak. Kita saja yang dibohongi. Saya Pancasila, saya NKRI, saya Indonesia. Ternyata komunis kapitalis. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat ingin menjadikan Indonesia, ingin melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ini hak, Pak, nyata. Tadi kan saya sampaikan, ini tidak lepas daripada skenario global. Ingin melumpuhkan Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Dan ini diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life,
menempatkan Indonesia pada ranking pertama jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Akhirnya Bapak-bapak, dengan nota diplomatik ini tadi, yang tadi sudah saya sampaikan, China dan Amerika. Nah ini jangan sampai kita mudah terhipnotis oleh media, ya, framing media. Karena media itu, ya apalagi di Indonesia ini media yang benar itu Pak, yang banyak yang hoaxnya, banyak hoaxnya. Paling yang benar itu berita kematian. Itu yang hak, yang benar. Yang lainnya itu banyak dipola, banyak di hoax itu. Makanya kita harus hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya dengan sebuah nota diplomatik itu, Indonesia paradoks. Terjadi paradoks antara Turki dan Indonesia. Dan ini diekspos di media internasional. Dua foto ini. Yang pertama, foto Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah makamnya Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan ada pemimpin pasukan Islam yang akan membebaskan Konstantinopel. Itu sudah diberikan kabar dari Rasulullah SAW dan nyata. Ya, apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan, beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, beliau berhasil merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Nah, foto yang sebelahnya paradoks, berbeda, saling bertolak belakang. Presiden kita ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Ini kalau Bapak buka linknya Menteri Kesekretariatan Negara, ada linknya, itu bisa dibuka. Jadi ini langsung resmi negara. Jadi bukan hoax, langsung Menteri Kesekretariatan Negara. Jadi Bapak lihat ini makamnya di atas lantai. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu manusia yang paling dilaknat dan yang paling diadab oleh Allah setelah Fir'aun. Setelah Fir'aun. Mustafa Kemal Atatürk ini yang menghancurkan Islam di Turki. Sehingga akhirnya Turki dari Islami berubah jadi sekuler ekstrim. Islam dihancurkan. Bahkan MH Ainun Najib menulis dalam sebuah media di Indonesia menceritakan bagaimana Mustafa Kemal Atatürk akhirnya dia dilaknat oleh Allah, diadab oleh Allah dengan sakit yang paling aneh tingkat dunia, sehingga akhirnya dia tinggal tulang belulang dan jenazahnya ditolak oleh bumi. Ini nyata, bukan fiktif, nyata, ditolak oleh bumi, terlempar, dan itu disaksikan oleh para ulama-ulama di Turki, sehingga akhirnya itu sampai kurang lebih berapa hari itu ya, kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi 15 tahun ditulis oleh MH Ainun Najib. Baru kemudian, jadi itu kan sampai ditimbun, itu akhirnya setelah 15 tahun pemerintah Turki datangkan batuan onik. Batuan onik langsung digergaji. Kemudian mayatnya itu ditaruh di tengah batuan onik itu. Sehingga sampai sekarang bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu-ibu masuk ke makamnya ini,
Jadi seperti ini. Ini Setcap, Kesekretariatan Kabinet. Jadi bisa dilihat di setcap.go.id, itu bisa dibuka. Ya, itu dia kalau masuk ke kuburannya itu akan disemprot oleh parfum, Pak. Ya kan? Dan itu kalah parfumnya. Walaupun sudah seperti ini, itu baunya itu seperti bau sapi tank, bangke. Walaupun sudah disemprot dengan ini. Ini nyata, Pak. Saya bukan bohong, nyata. Coba Bapak sekarang ke Turki, ke Istanbul, Turki. Coba datang ke kuburannya ini, pasti itu Bapak disemprot. Ini orangnya. Jadi ini laman Sekretariat Kabinet hari Kamis 6 Juli 2016 menjelaskan Museum Makam Anit Kabir merupakan makam Mustafa Kemal Atatürk mulai dibangun pada tahun 1944, 15 tahun setelah meninggal. Ya kan? Setelah itu tadi kan dia terlempar, dia bisa dimakamkan di bumi menolak. Itulah adabnya. Dan itu diungkap oleh MH Enu Najib di sebuah media, yaitu di media namanya sorbansantri.com. Rinci sekali MH Enu Najib mengungkap itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang terjadi. Artinya apa? Indonesia akan dirubah dari Islami menjadi sekuler. Kenapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Karena ada tekanan dari imperialisme Cina dan imperialisme Amerika. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, memberikan statement, negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal. Bahkan secara resmi diwakili oleh Profesor Dr. G. Haji Yunahar Elias, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Beliau konferensi pers, Muhammadiyah menegaskan Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena politik itu ajaran Islam. Sampai ulama-ulama memberi perhatian, sampai nulis diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah itu disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Beliau kibarul ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sekarang bisa dicari di toko-toko buku Islam, Bayi Yaqub, Al-Abbas dan sebagainya. Judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau nulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana syariat Islam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Jadi ulama-ulama itu benar-benar konsisten. Jangan sampai Islam dipisah dari politik. Karena politik itu bagian ajaran Islam. Nah, kalau umat Islam dipisah dari politik, itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan hadis. Itu, Pak. Ya. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, memberikan warning, kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Itu warning dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Tapi alhamdulillah, akhirnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ya kan, dimotori oleh Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim, alhamdulillah, menyampaikan di tengah-tengah Perserikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, Muhammadiyah Jawa Timur mulai dakwah di mana, Pak? Andalusia. Bahkan alhamdulillah, Muhammadiyah Jawa Timur beli gereja. Gereja beli di Spanyol. Jadi mencoba Muhammadiyah go internasional dari Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa ini.
Jadi mengingatkan kembali bagaimana Andalusia dulu mayoritas Muslim, habis tidak tersisa. Satu pun tidak ada orang Islam. Kan dulu kan mayoritas Muslim. Kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang pertama, karena pemimpin-pemimpinnya menyelisih Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu penyakit al-wahad, hubbud dunya wa karhiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Kemudian yang ketiga, muncul iftirak, perpecahan. Nah, perpecahannya di Andalusia itu bukan karena akidah, bukan. Perpecahan di Andalusia itu karena rebutan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Sehingga akhirnya muncul ta'assub, fanatik, kelompok. Nah, kalau di Indonesia fanatik partai. Ya. Akhirnya puncaknya muncullah mualah bil kuffar. Minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama Muslim. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia tiga-tiganya ini? Sudah, Pak, sudah. Akhirnya Paus, Dewan Katolik Roma, akhirnya memberikan dua opsi di Andalusia. Opsi yang pertama, murtad. Opsi yang kedua, mati. Umat Islam mayoritas di Andalusia kurang lebih 8 juta. Yang milih opsi murtad kurang lebih 300.000 orang. Yang milih opsi mati kurang lebih 7.700.000 orang. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam Andalusia berbondong-bondong menuju guillotine. Guillotine itu apa? Alat memenggal kepala. Itu, Pak. Tapi anehnya umat Islam dibantai itu, Pak. Anehnya 14 Februari diperingati oleh pemuda-pemudi Indonesia, Hari Valentines. Padahal itu hari pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Makanya di Spanyol itu tiap tanggal 14 Februari itu diarak Pak bendera umat Islam Andalusia. Yang di situ ada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu diarak. Tanda kejatuhan umat Islam. Bahkan pemuda-pemudi Indonesia kalau bulan April ngadakan acara April Mop. Benar? Dengar? Ini ya. Itu hari pembantaian kaum muslimin Andalusia di dermaga laut. Di dermaga dibantai. Kemudian dibuang ke laut sehingga laut yang warna biru itu berubah jadi hitam karena darah umat Islam. Tapi di Indonesia diperingati April Mop. Astagfirullah. Ini tidak ngerti sejarah. Akhirnya yang 300.000 itu dimanakan? Akhirnya setelah dipantau ternyata yang 300.000 yang pilih opsi murtad ternyata masih sholat di rumahnya masing-masing. Diusirlah yang 300.000 itu. Kemana? Bapak, ibu-ibu, mereka lari ke Tunisia dan Maroko. Yang kemarin juara sepak bola Maroko. Itu cicit-cicitnya Andalusia. Itu ada di Tunisia dan Maroko. Itu Bapak-bapak. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan jangan sekali-kali umat Islam buta politik. Walaupun bukan terus akhirnya kita ajak untuk politik praktis, bukan, tapi high politik seperti yang ditegakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah high politik, politik tingkat tinggi. Inilah akhirnya Muhammadiyah secara resmi menegaskan Indonesia bukan negara sekuler. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden dalam pembinaan UKP PIP, pembinaan ideologi Pancasila, setelah mengadakan simposium pemuda seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta, ditanya oleh wartawan,
Dia memberikan jawaban, sekarang di Indonesia boleh ateis. Boleh. Resmi negara. Boleh ateis. Bahkan murtad pun boleh sekarang di Indonesia. Ini resmi negara. Berarti ini kan bahaya ini, Pak. Sangat berbahaya. Dia anggap murtad hal yang biasa. Padahal Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu lihat surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang keluar murtad dari agama Allah ini, fayamutu wa huwa kafirun. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar. Mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun. Selama-lamanya. Ini bahayanya murtad, Pak. Tapi menurut Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden dianggap biasa. Bahkan ulama-ulama fikih memberi kesimpulan murtad hukumannya mati. Itu sudah bukan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan ulama-ulama fikih. Tidak ada. Tapi sekarang boleh, Pak. Boleh sebulan jadi Islam, sebulan jadi Kristiani, sebulan jadi Hindu, boleh. Ini resmi pemerintah, resmi negara. Sehingga akhirnya Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat yaitu Ustadz Fahmi Salim Jubair ini sangat berbahaya. Kalau sudah ateisme sudah dibenarkan, murtad sudah dibenarkan, selangkah lagi komunis akan dibenarkan. Sudah terjadi? Sudah. Muncullah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Akhirnya filosofi nabok nyilih tangan. Pak Mahfud MD dijadikan pijakan untuk ambisi ini, sebuah ideologi. Akhirnya resmi Presiden membacakan berdasarkan Pak Mahfud MD. Pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan akhirnya konsekuensinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemerintah harus memberikan kompensasi pada keluarga-keluarga PKI. Setelah pemerintah minta maaf. Kira-kira sudah enggak pemerintah memberikan kompensasi pada keluarga PKI? Sudah, Pak. 5.000 keluarga PKI sudah dapat santunan dari negara langsung lewat Mensesnek Bapak Pramono Anung. Selangkah lagi Indonesia akan dijadikan apa? Kalau Indonesia berubah jadi negara sekuler, ini logika politiknya, ini entry point, pintu masuk bangkitnya komunis. Sehingga Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, dalam video pendek di medsos beliau menyampaikan, sekarang ini kader-kader komunis yang sudah banyak jadi wali kota, bupati, staf menteri, staf presiden, bahkan yang 200 lebih menguasai parlemen, itu sekarang sudah melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam, ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah. Nah, kalau yang ngomong ini Profesor Salim Said, ini pasti beliau punya data, karena beliau guru besar, dosennya Angkatan Darat. Ya. Makanya kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 minggu yang lalu, ketika saya dapat tugas safari dakwah di mana itu, di Karanganyar, ya, di Karanganyar, di masjidnya Butin Soeharto almarhumah, itu. Kemudian di Sukoharjo, di Solo, kemudian alhamdulillah di Klaten alhamdulillah saya ditemukan oleh Kokam. Nah, Kokam yang dulu pertama kali yang
membongkar kuburannya Ustadz Siono. Yang dulu ada perintah dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Busromo Mokodas, Muhammad Busromo Mokodas, untuk menggali kuburan Ustadz Siono. Karena apa? Di frame media Ustadz Siono itu melawan petugas. Alhamdulillah akhirnya Pak Busromo Mokodas, beliau langsung merintahkan Kokam untuk menjaga. Dan alhamdulillah saya ketemu Kokamnya di Klaten. Ketika saya tablik akbar di Klaten, Ustadz saya sendiri yang gali kuburannya. Masya Allah, begitu digali Pak, itu Masya Allah wangi. Walaupun sudah dicuci tetap wangi. Masya Allah, ini mati syahid insya Allah. Tapi oleh Densus 88 dikabarkan di media Ustadz Siono melawan petugas. Beliau dijemput waktu sholat subuh, imam masjid. Waktu sholat subuh langsung ditangkap oleh Densus 88. Besoknya sudah jadi jenazah, diserahkan pada keluarga. Akhirnya alhamdulillah Pak Busromo Mokodas tegas sekali waktu itu, dari Mabes Polri akan memasukkan yaitu dokter-dokter forensik dari Mabes Polri, ditolak oleh Pak Busromo Mokodas. Kami dari Rumah Sakit Muhammadiyah sudah siap dokter-dokter forensik. Alhamdulillah akhirnya konvensi pers. Ternyata Ustadz Siono itu disiksa pada saat di kendaraan. Sampai tulang rusuknya patah. Kemudian kepatahnya tulang rusuk ini sampai menancap ke jantungnya, baru meninggal. Itulah hasil otopsi ulang dari dokter-dokter forensik Rumah Sakit Muhammadiyah. Akhirnya Densus 88 langsung nyogok berapa ratus juta itu? Berapa? 240 juta. Nyogok ke istrinya Ustadz Siono supaya tidak menggugat. Tapi alhamdulillah, Pak, inilah wujud pimpinan pusat Muhammadiyah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini loh, Pak. Ini praktek sudah pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah saya diundang ke Jogja di masjidnya Pak Busromo Mokodas, Masjid Mutahirin. Alhamdulillah saya diminta untuk memberikan kuliah subuh di sana tentang fitnah akhir zaman. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang perlu saya sampaikan. Bagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah konsisten dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya kita bisa melihat tahap demi tahap, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata kekuatan imperialisme Cina dan kekuatan imperialisme Amerika ini sampai akhirnya Indonesia bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak hanya taat, Pak, tapi taat. Gitu. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dijadikan ateis komunis? Tidak ada jawaban. Hanya selang berapa saat muncul peraturan pemerintah, nomornya lupa saya, tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi pendidikan Pancasila, mata pelajaran Pancasila, dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada. Selang berapa saat muncul peraturan Permendikbud. Isinya apa? Mahasiswa-mahasiswi boleh melakukan free sex. Ini resmi negara loh, Pak. Syaratnya apa? Suka sama suka, tanpa diikat tali pernikahan. Rusak sudah. Sehingga akhirnya sekarang kenapa Indonesia sampai seperti itu? Karena kita dipasar oleh Amerika. Karena kas negara kosong, Pak. Yang ada utang. Kas negara kosong. Sehingga akhirnya Amerika iming-iming tahap pertama 500 juta US dollar. Finishingnya 800 juta US dollar. Akhirnya
otomatis ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang. Apa? LGBT. 5 fraksi DPR RI mensahkan undang-undang LGBT. Karena bin amplopi bin fulusnya dolar, Pak. Sementara Malaysia menolak. Brunei, siapa pelaku LGBT hukuman mati. Rusia padahal negara komunis, menolak LGBT. Indonesia ahlan wa sahlan. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia nikah dini dibully, nikah siri diintimidasi, apalagi poligami dicaci maki. Terong makan terong dibilang hak asasi. Terong makan terong. Makanya seringkali saya mohon maaf, Pak. Di masjid-masjid saya seringkali mohon maaf, Pak, Bapak Ibu, saya pakai bahasa kasar. Apa, Ustaz? Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Ini aneh, ini manusia punya akal, punya nurani. Kok terong yang dicari terong? Astagfirullah. Nemen sudah, Pak. Bahkan pelaku LGBT itu sekarang sudah masuk wilayah TNI Polri. Pangkatnya perwira. Malang ribuan, Garut 3 ribuan. Mana? Cianjur yang kena gempa itu ribuan, Pak. Komunitas LGBT. Hanya di Jakarta Utara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pesta G. Pesta G itu ada zina laki sama laki. Itu di shoot stasiun televisi muda kabeh. Lanang zina lanang, laki sama laki. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian Jakarta Utara. Besok paginya presiden memerintahkan lepaskan karena itu sah di negara Indonesia. Astagfirullah. Selamatkan keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ada seorang ibu, dan itu benar-benar saya simpan buku itu, foto itu. Satu-satunya se-Indonesia ini seorang ibu. Dia datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat, bubarkan atau batalkan undang-undang LGBT. Karena kasihan anak cucu kita. Ternyata semua hakim Mahkamah Konstitusi yang Muslim semua menolak. Sehingga akhirnya ibu ini tadi meneteskan air mata, ya Allah, gimana anak cucuku ke depan, ya Allah. Nangis, Pak. Tidak diterima. Sehingga sekarang undang-undang LGBT itu sah menurut negara di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian sekarang ini sekuler, ya. Presiden minta supaya tidak ada lagi politik identitas. Bahkan Presiden memerintahkan Polri untuk membentuk Satgas. Jadi nanti kalau ada muncul politik identitas, nanti akan ditangkap oleh polisi. Padahal kita diperintah oleh Allah, ishadu bi anna muslimin. Ini kan perintahnya Allah. Tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Kalau berpolitik, ya berpolitik islami. Kalau berekonomi, berekonomi islami. Berbudaya, budaya islami. Berpendidikan, pendidikan islami. Semuanya. Ipolisat putankam. Tunjukkan. Tampil beda, gitu. Tapi sekarang di Indonesia resmi dilarang, gitu. Nah, kira-kira taat enggak? Kita mau taat enggak? La ta'ah fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Karena perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Ayatnya kan itu kan? Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kalangan mufassir menafsirkan atiullah wa atiur rasul itu diawali dengan kata atiun.
Kalangan mufasir menafsirkan itu taat tanpa syarat, tanpa reserve. Sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk pada wa ulil amri minkum, tanpa ada kata atiu, berarti taat terhadap ulil amri bersyarat. Syaratnya kalau ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, Profesor Din Samsudin, mantan pimpinan Pusat Muhammadiyah, saat beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanggal 8 sampai 9 Juli 2015, semua komisi fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia kumpul di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Tegal. Dibacakan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Kira-kira pernah tidak disosialisasikan? Ditutup rapat-rapat. Tapi alhamdulillah Pak, begitu tuh muncul fatwa itu langsung saya download. Langsung benar-benar saya artinya saya jadikan sebagai bukti. Tidak boleh gitu, Pak. Nah, tapi alhamdulillah masih banyak umat Islam yang konsisten. Ya, akhirnya benar ulama-ulama kita diberikan basirah, ketajaman mata hati. 2016 langsung resmi negara. 3.400 sekian perda syariah dihapus resmi negara. Ini berarti fatwa Majelis Ulama 1 tahun sebelum itu berarti Allah berikan basirah, ketajaman mata hati. Berarti Pak, waktu itu Profesor Din Samsudin ini mengikat umat Islam seluruh Indonesia. Artinya waktu itu ulama tetap konsisten menjaga akidah umat. Tapi sekarang aneh ini Pak, terutama ustadz-ustadz muda ini, hatta itu Ahok ya tetap ulil amri. Sami'na wa ata'na. Ini kan ulil amri batukmu. Ini padahal ada syarat, ini semua mufasir, tidak ada ikhtilaf. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Profesor Amin Rais pada saat rakernas beliau menegaskan, kami ishadu bi anna muslimin, kami tetap menegakkan identitas politik Islam. Alhamdulillah, ya kan? Pak Amin Rais tegar, pandan pimpinan Pusat Muhammadiyah menegakkan identitas politik Islam wajib hukumnya. Jangan sampai kita pakai identitas politik sekuler, abu-abu. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena ini masih separuh slide. Ya. Insya Allah kita sambung ke Masjid As-Sura, Masjid Nur Nasrullah, dan insya Allah nanti kita sambung lagi. Ini masih dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sekarang dampaknya sudah sampai ke ormas. Dan nanti akan berdampak ke istimewa Islamiyah, masyarakat Islam. Tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke dampaknya kepada usratul Islamiyah, keluarga-keluarga Muslim. Dan puncaknya nanti pada saksiatul Islamiyah, pribadi Muslim. Oleh karena itu, ayo selamatkan usratul Islamiyah, keluarga Muslim, masyarakat Islam, ya kan? Kemudian perserikatan ini jangan sampai, apalagi Profesor Haidar Nasir sudah menegaskan, jadi Muhammadiyah sudah tegas, kita bukan sekuler, tapi kita tetap konsisten, ya kan? Al-Quran dan hadis. Sekian, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.